Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tanpa sadar mengukur segala sesuatu berdasarkan nilai materi atau keuntungan pribadi. Saat bekerja, berteman, atau bahkan dalam kehidupan berkeluarga, ada kalanya muncul pertanyaan dalam batin kita. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan ini? Atau apa untungnya bagi saya jika saya membantu orang tersebut? Ketika kita mulai menghitung untung dan rugi dalam sebuah hubungan, kita cenderung melihat orang lain bukan sebagai manusia yang berharga, melainkan sebagai alat untuk mencapai keinginan kita. Tantangan ini sangat nyata, terutama ketika kita sedang terhimpit kebutuhan ekonomi atau ambisi pribadi yang besar. Kisah dalam Injil Matius yang kita renungkan esok hari memperlihatkan kontras yang sangat tajam mengenai bagaimana manusia menghargai Tuhan. Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid yang setiap hari melihat mukjizat dan mendengar ajaran Yesus, pergi menemui imam-imam kepala. Ia bertanya, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Yudas menyepakati harga 30 uang perak. Dalam tradisi itu, nilai ini setara dengan harga seorang budak. Di sisi lain, ada seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya yang justru memberikan minyak wangi yang sangat mahal untuk menghormati Yesus. Yudas mencari waktu yang tepat untuk berkhianat demi uang, sementara perempuan itu menemukan waktu yang tepat untuk menunjukkan kasihnya. Ini menegaskan bahwa Yesus tahu persis apa yang sedang terjadi. Beliau tidak terjebak dalam keadaan, melainkan menjalani peristiwa ini sebagai bagian dari kerelaannya untuk menyelamatkan manusia. Kita bisa belajar dari peristiwa ini tentang bagaimana kita menjalani hidup spiritual dan sosial kita. Seringkali kita terjebak menjadi seperti Yudas, ketika kita hanya datang kepada Tuhan saat ada maunya saja, atau ketika kita mengabaikan nilai-nilai kebenaran demi sedikit keuntungan materi. Sebaliknya, kita diajak untuk mencontoh ketulusan perempuan yang diceritakan tadi. Iman yang dewasa adalah iman yang tidak bersifat transaksional. Artinya, kita mengasihi Tuhan dan sesama bukan karena kita ingin mendapatkan imbalan, melainkan karena kita menyadari betapa berharganya kehadiran Tuhan dan sesama di dalam hidup kita. Bagi rekan-rekan yang saat ini mungkin merasa kecewa karena dikhianati oleh orang kepercayaan atau merasa nilai diri Anda sedang direndahkan oleh lingkungan sekitar, ingatlah bahwa Yesus pun pernah mengalami hal yang sama. Yesus mengerti rasa sakit Anda, namun perhatikanlah bahwa rencana Tuhan untuk kebaikan hidup kita tidak pernah bisa digagalkan oleh pengkhianatan manusia. Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita, bahkan di saat-saat yang paling sulit sedikit pun. Maka marilah kita lebih waspada terhadap suara hati yang mungkin terus-menerus mengejar keuntungan pribadi di atas penderitaan atau kerugian orang lain. Gunakanlah waktu dan kesempatan yang kita miliki untuk melakukan kebaikan tanpa perlu menunggu momen yang sempurna. Jangan membiarkan keserakahan atau rasa tidak puas mengaburkan pandangan kita akan hal-hal yang jauh lebih berharga daripada uang, yaitu ketulusan dan kesetiaan.